Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok perlindungan kesehatan hutan, kelompok 7A. Di sini kami akan menjelaskan tentang gangguan abiotik pada tumbuhan, tentang hama, penyakit, dan gulma yang terdapat pada pohon mindi yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan, saya Valensio Raka Muizatun Putra dengan NIM 24540548, KT 10771. Kemudian teman kami Sinta. Perkenalkan, saya Sinta Fisabila dengan NIM 24544842 KT 10891. Lalu ada Revan. Perkenalkan, nama saya Revan Hadi Muhammad dengan NIM 24543650 KT 10846. Lalu ada Salma. Perkenalkan, saya Salma Nurrahma Rosida dengan NIM 24342856 KT 10815. Lalu ada Edo. Perkenalkan, nama saya Yohanes Yudi Kusuma, NIM-nya 24541461 KT 10779. Lalu ada Via. Kenalkan, nama saya Ulfi Azhar Ofatin dengan NIM 24534508 KT 10643. Lalu ada teman kita Ragil. Perkenalkan, nama saya Wimas Ragil Triwidianto dengan NIM 24541679 KT 10784. Lalu ada Nidau. Kenalkan, nama saya Nida Perang dengan NIM 24545123 KT 10898. Dan yang terakhir ada Raffi. Perkenalkan, nama saya Raffi 24538020 KT 10701. Sekian perkenalan dari kami. Kemudian kami akan menjelaskan tentang hama dan gulma yang terdapat pada pohon mindi di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan materi mengenai gangguan biotik pada pohon mindi yang berada di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Nah, koordinat dari pohon mindi ini akan dijelaskan oleh teman saya, Radil. Dengan titik koordinat pada pohon mindi di 7.766.853 derajat lintang dan 110.38131 derajat bujur. Nah, untuk gangguan biotik pada pohon mindi itu yang pertama ada hama semut. Semut itu kerap mendatangi tanaman dan menjadi hama yang susah untuk dibersihkan. Meskipun semut sendiri tidak merusak pohon secara langsung, mereka dapat berperan sebagai pelindung hama lain yang berbahaya. Gejala terdapat gejala yaitu kehadiran koloni semut menyebabkan kerusakan pada daun dan pertumbuhan. Dilakukan dengan pengendalian seperti pemeriksaan rutin, penggunaan pestisida, dan pengendalian hama target. Terdapat juga hama yaitu rayap kayu. Rayap adalah serangga sosial yang biasanya hidup dalam koloni dan dapat menyerang bagian-bagian kayu dari tanaman termasuk akar, batang, dan cabang. Hama dari rayap kayu ini sendiri memiliki beberapa gejala yang dapat dilihat, seperti kerusakan pada kayu dan batang pohon. Kemudian ada serbu kayu halus atau biasa disebut dengan fras. Lalu ada jalur lumpur, batang atau akar yang lapuk, dan biasanya terdapat runtuhan struktur kayu. Untuk pengendalian hama rayap kayu ini dapat dilakukan dengan pengendalian kimia sistematik dan teknisida dan pengendalian biologis nematoda, parasitas, dan predator alami. Dan yang terakhir yaitu dapat dilakukan dengan pengendalian mekanis pemangkasan dan sanitasi lingkungan.
Terdapat juga gulma yang menyerang pada pohon mindi, yakni kucing galak dengan deskripsi biasanya tumbuh hingga 30-60 cm, terus daunnya berbentuk oval dengan ujung runcing dan bunganya kecil, terus berwarna hijau hingga kemerahan. Gulma kucing galak juga memiliki dampak seperti kompetisi atau persaingan untuk mendapatkan nutrisi dan air, menghambat pertumbuhan pohon, terutama pada pembibitan atau pohon muda. Untuk pengendalian dari gulma kucing galak sendiri itu ada penyiangan manual. Nah, ini tuh cara paling efektif untuk mengelola dari infeksi penyakit tersebut, dari gulma tersebut dengan mengeluarkan semua atau mencabut akar dan batangnya agar sisa-sisa tanaman itu bisa hidup. Terus yang kedua itu ada penggunaan mulsa. Penggunaan mulsa sendiri ini ada tiga, yaitu mulsa organik, mulsa plastik, dan mulsa jerami. Mulsa organik ini tuh menggunakan bahan alami seperti jerami, daun kering, atau seresah pada kulit kayu. Terus ini tuh disebarkan pada sekitar tanaman yang terkena infeksi. Terus mulsa plastik ini kita menggunakan lembaran plastik hitam atau yang transparan itu diletakkan pada pinggiran yang terkena infeksi juga. Terus pada penggunaan mulsa jerami ini menggunakan sisa-sisa tanaman seperti jerami padi yang di sekitar area dikasih di sekitar yang terinfeksi juga untuk membantu mengendalikan gulma dengan cara yang lebih alami dan efisien. Terus kemudian dengan aplikasi herbisida sendiri ini kita tuh menggunakan herbisida yang sesuai dengan untuk jenis gulma kucing galak dan membantu mengeliminasinya secara cepat. Tapi kita harus menggunakan produk yang ramah lingkungan dan aman untuk tanaman yang lain agar tetap lestari. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, ini adalah beberapa lampiran yang terdapat dari hasil kita di lapangan. Yang pertama, untuk lokasi pohon mindi yang kita temukan sendiri berada di Fakultas Pertanian di dekat Gerbang Merah antara Fakultas Pertanian dengan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Lalu di sini juga terdapat lampiran mengenai hama semut merah yang berada di pohon mindi. Hama tersebut berada di bagian batang pohon mindi yang ada di Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada hama rayap kayu yang terdapat pada pohon mindi ini. Mereka dapat dilihat di bagian potongan kayu tersebut. Kayu dapat dilihat sedikit berunggah dan berlubang-lubang, menandakan adanya rayap kayu di dalamnya. Selain itu, di permukaan tanah sekitar pohon mindi ini tumbuh, terdapat gulma kucing galak yang tumbuh di sekitar pohon mindi ini. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok perlindungan kesehatan hutan kelompok 7A Fakultas Kehutanan Yogyakarta. Terima kasih.